Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke pertemuan kita selanjutnya atau materi kita yang keempat. Di sini adalah materi kita terkait dengan basis data. Nah, basis data di sini itu mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya ya. Kalau saya kurang tahu kalau di sistem informasi tersebut berapa kali jumlah mata kuliahnya. Nah, kalau basis data di sini pasti teman-teman sudah paham sekali bagaimana proses pembuatannya, menggunakan aplikasi apa saja, berapa banyak basis data yang sering digunakan orang-orang, yang manakah open source atau yang berlisensi. Jadi sekarang mungkin sedikit pengantar juga yang dimana merupakan basis data ini yang kita butuhkan ketika kita membuat suatu perangkat lunak. Nah, di sini pembahasannya kita mulai dari pengertian basis data sampai dengan studi kasusnya. CPL nantinya yang akan teman-teman dapatkan adalah teman-teman nanti dapat mengetahui, mengerti, dan juga menjelaskan mengenai basis data. Teman-teman nanti juga akan bisa mengetahui, memahami, dan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membuat desain basis data. Nah, pertama itu adalah pengertian basis data. Mungkin teman-teman juga sudah memahami ya, basis data ini fungsinya untuk apa sih? Jadi, kalau sebelumnya, kalau kita dalam suatu penyimpanan itu mungkin banyak orang yang saat ini juga ya sepertinya menggunakan media penyimpanan itu yang sifatnya adalah tradisional atau konvensional. Nah, di mana penyimpanan tersebut dia masih menyimpan data-data dalam dokumentasi berupa buku atau agenda atau semacamnya yang disimpan, atau proses penyimpanan itu masih berupa konvensional. Nah, pastinya sifat-sifat penyimpanan seperti itu banyak kekurangannya. Nah, sehingga muncullah suatu sistem basis data namanya, atau dapat dikenal dengan database nama lainnya ya. Nah, sistem basis data di sini merupakan sistem yang sifatnya itu terkomputerisasi, di mana tujuan utamanya itu adalah memelihara data yang sudah diolah atau memelihara data-data yang bersifat informasi yang nantinya dapat digunakan oleh seseorang ketika dia membutuhkannya. Seseorang ini siapa? Bisa saja dia itu berupa si konsumen, pelanggan, admin, dan yang lainnya, di mana memang dia mempunyai akses untuk data tersebut. Nah, kemudian ketika kita menggunakan basis data pasti ada suatu kelebihannya. Kalau sebelumnya penyimpanan kita masih berupa konvensional atau manual, kelemahannya pasti kita sulit untuk mencari data-data tersebut ketika kita butuhkan. Misalkan suatu sekolah masih menggunakan media penyimpanannya itu masih berupa dokumentasi buku atau penyimpanannya berupa buku agenda. Jadi ketika dia ingin mencari data siswa A, nah dia harus melihat lagi itu siswanya masuk angkatan atau tahun berapa, namanya, bukunya yang mana, posisinya. Nah, jadi pasti itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi tersebut. Beda ketika sekolah tersebut sudah menggunakan yang namanya basis data. Jadi ketika dia ingin mencari tahu si A di sini, dia tinggal melihat data-data atau kumpulan informasi yang dia punya di bagian basis data. Kalau dia sudah tersistem, dia tinggal mengetikkan nama si A, sehingga muncullah deretan data tersebut. Jadi cukup terlihat perbedaannya ketika suatu penyimpanan itu masih bersifat konvensional dengan dia sudah terkomputerisasi atau menggunakan yang namanya basis data. Nah, basis data di sini dia itu diimplementasikan relasinya itu antar tabel. Jadi ada nanti tabel masing-masing itu memiliki hubungan, ada juga yang tidak, atau dia berdiri sendiri. Jadi itu tergantung dengan keterkaitan data antara tabel 1 dengan tabel 2. Kalau dia tidak memiliki keterkaitan, maka mungkin dia akan berdiri sendiri tabelnya. Tetapi ketika dia memiliki keterkaitan relasi, mungkin nanti akan ada hubungan seperti many to one, many to many, dan yang lainnya juga. Nah, kemudian ada yang namanya DBMS. Ini mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarnya. Sistem informasi itu tidak dapat dipisahkan ketika kebutuhannya itu terkait dengan basis data.
Jadi ini di BMS di sini merupakan salah satu atau lebih dikenal dengan manajemen dalam basis data. Jadi ini merupakan aplikasi yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, menampilkan data-data tersebut. Jadi tujuan dibuat tabel-tabel tersebut adalah untuk menyimpan data-data dalam tabel-tabel tersebut, sehingga nantinya mudah dirancang. Nah, saya juga pernah menjelaskan sebelumnya ya pada pertemuan kita minggu lalu bahwa database tersebut punya yang namanya siklus hidup juga. Nanti akan kita bahas. Nah, di BMS itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah sistem yang dimana manajemen terkait dengan basis data. Di sini kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk menyimpannya kah, menampilkannya, mengelolanya. Mengelola ini seperti apa? Menghapus, meng-create, mengupdate, dan yang lainnya. Nah, apa yang syarat-syarat terkait dengan database? Apa yang dia dikatakan di BMS itu ketika dia sudah memenuhi beberapa syarat, seperti dia dapat menyediakan fasilitas untuk mengelola akses data. Mengelola itu seperti apa ya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia bisa meng-create, bisa melakukan update data, dia bisa melakukan hapus data, dia bisa melakukan apapun terkait pengelolaan data tersebut. Kemudian dia bisa melakukan integrasi data. Integrasi data itu seperti apa? Seperti tadi, apabila si tabel A dengan si tabel B memiliki relasi atau hubungan, dia bisa melakukan koneksi tersebut. Kemudian mampu menangani akses data. Seperti tadi, apakah bisa ya suatu database itu atau tabel tersebut dapat dilakukan akses atau dia dapat diakses oleh beberapa file. Kalau misalkan teman-teman menggunakan web programming atau teman-teman menggunakan Java, pasti bahasa pemrogramannya berbeda-beda. Apakah nanti database tersebut memiliki akses primary key kah atau dia sifatnya yang lainnya. Kemudian mampu menangani backup data ya. Jadi ketika kita menggunakan database, pastinya kita mempunyai namanya backup data. Berbeda ketika kita menggunakan konvensional tadi. Banyak kendala-kendalanya, seperti bisa saja kita lupa menyimpan data atau buku tersebut sehingga datanya sudah hilang, atau terjadinya kebakaran sehingga datanya sudah hilang. Jadi banyak sekali kelebihan atau syarat-syarat database yang di sini di BMS kita dapatkan menggunakan yang namanya terkomputerisasi. Di BMS itu ini adalah sejarahnya ya, teman-teman dapat baca. Nah, kalau terkait dengan aplikasi itu ada dua. Ada yang sifatnya lisensi, ada yang sifatnya itu open source atau gratis. Jadi, kalau teman-teman sering menggunakannya namanya MySQL, nah itu adalah sifat dari database-nya yang sifatnya adalah free atau open source. Selain MySQL apa saja? Banyak. Ada yang namanya Postgres SQL, Firebird, SQLite. Tetapi selain dari mereka juga ada beberapa juga yang sifatnya open source atau free. Saya tidak tuliskan di sini. Kemudian yang sifatnya berbayar atau kita harus mempunyai lisensi seperti Microsoft Access, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, dan juga masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke SQL. Nah, kenapa kita menggunakan SQL? Mungkin teman-teman juga sudah sering ya mendengar alasan kenapa kita menggunakan SQL. Karena satu, sifatnya adalah open source. Teman-teman tidak perlu membeli aplikasinya, tidak perlu berlangganan. Jadi cukup menginstal saja aplikasi yang dibutuhkan terkait dengan penggunaan database SQL atau MySQL ini. Nah, SQL itu apa? SQL itu adalah struktur query language yang dimana ini merupakan bahasa yang digunakan dalam mengelola di BMS. Nah, di BMS di sini tadi adalah database management system. Nah, tetapi berbeda di BMS masing-masing database. Oracle memiliki nama yang berbeda, MySQL memiliki nama yang berbeda terkait di BMS, kemudian Microsoft Access juga memiliki nama yang berbeda terkait dengan di BMS.
Nah, SQL di sini nama DBMS ini itu adalah RDBMS. Jadi berbeda masing-masing database dengan DBMS-nya ini sendiri. Ini adalah sejarah dari DBMS. Teman-teman dapat baca ya. Maaf, yang tadi itu sejarah dari SQL. Nah, kalau terkait dengan bagaimana kita menyimpan datanya, bagaimana kita melakukan update, delete, select, atau memilih data tersebut, pasti teman-teman sudah mempelajarinya. Saya yakin itu karena sudah ada mata kuliah database. Nah, saya juga akan jelaskan sedikit. Kalau kita ingin memasukkan data, kita menggunakan yang namanya coding atau insert to. Kemudian kalau kita ingin melakukan update, kita menggunakan update. Kita ingin menghapus data menggunakan delete from. Kemudian kita ingin menampilkan data menggunakan yang namanya select. Ini sudah pernah teman-teman pelajari ya. Jadi pembuatan database itu kalau misalkan teman-teman menggunakan SAM itu PHP admin ya. Di sana teman-teman bisa menggunakan atau mengelola database itu dengan dua cara. Proses penyimpanan, penghapusan, menampilkan data, dan yang lainnya itu dapat dilakukan dengan dua cara. Teman-teman bisa menggunakannya dengan memasukkan query atau coding-coding tersebut, atau teman-teman bisa mengelolanya dengan cara langsung membuat nama tabel, inputkan datanya, dan yang lainnya. Jadi ada dua cara, dan saya yakin itu teman-teman juga sudah pernah membahasnya atau mempelajarinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terkait dengan rekayasa perangkat lunaknya, yaitu si database ini juga punya yang namanya alur hidup atau siklus hidup. Nah, hampir sama seperti perangkat lunak, siklus hidupnya itu juga secara logika ya, kita butuh yang namanya tahap pertama itu adalah analisis kebutuhan. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin ketika kita membuat suatu perangkat lunak, misalkan kita membuat suatu perangkat lunak itu adalah data aplikasi administrasi sekolah. Kita tidak mungkin tahu apa saja yang dibutuhkan pelanggan terkait dengan data-data tersebut. Oh, dia bilang misalkan dia butuh data mahasiswa. Nanti ketika kita membuka data mahasiswa, muncul data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu yang seperti apa? Karena untuk data mahasiswa itu banyak rinciannya, banyak fieldnya yang harus kita isi. Oke lah, kita menampilkan data mahasiswa, tapi pihak sekolah itu butuh data mahasiswa itu yang berupa apa? Apakah nama saja cukup? Atau NIM saja cukup? Atau tempat tanggal lahir saja cukup? Jadi, butuh namanya kita di sini analisis kebutuhan. Dengan cara apa? Wawancara pelanggannya, wawancara konsumennya, wawancara produsen atau pemakai data tersebut. Dia ingin data apa saja yang dibutuhkan atau yang disimpan terkait dengan aplikasi yang akan digunakan nanti. Jadi kalau misalkan tadi data mahasiswa atau data siswa yang dia ingin tampilkan nantinya ketika dia cari data siswa tersebut atau data mahasiswa tersebut, muncul nama, muncul NIM, muncul tempat tanggal lahir, muncul alamatnya juga, muncul nomor teleponnya, muncul emailnya kalau dia punya, muncul nama orang tuanya, gaji orang tuanya, dan yang lainnya. Nah, data-data tersebut atau informasi tersebut perlu kita dapatkan agar nantinya ketika kita merancang database, semuanya terpenuhi. Kalau kita tidak tahu dari awal data siswa atau data mahasiswa seperti apa yang ingin dia tampilkan, kita juga tidak bisa membuat tabelnya. Nah, sehingga itu akan men-stack atau menghambat pekerjaan kita selanjutnya. Karena sedangkan database-nya saja tidak selesai, bagaimana kita merancang interface yang lain. Jadi, perlu yang namanya menyelesaikan informasi atau kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan terkait dengan data apa saja yang ingin ditampilkan oleh si produsen atau konsumen tersebut di bagian database nanti. Nah, untuk analisis kebutuhan, kita menggunakan yang namanya IRD. IRD di sini merupakan bagian atau tahapan awal pada desain database. Jadi database itu, kalau siklus hidupnya itu ada 3 desain.
Ada yang namanya IRD, ada yang namanya CDM, ada yang namanya PDM. Masing-masing tahapan atau masing-masing desain ataupun model di sini itu berbeda-beda bentuknya. IRD di sini merupakan tahapan awal atau desain awal. Nah, di mana di sini kita rincikan semuanya. Misalkan tabel A, data siswa atau data mahasiswa. Data mahasiswa itu fieldnya apa saja? Kemudian primary key-nya yang mana? Nah, apakah di tabel A tersebut punya yang namanya multi-value atau tidak? Kemudian, sifat dari fieldnya itu apakah dia karakterkah, numerikkah? Kemudian kita juga harus menentukan apakah panjang numeriknya itu berapa, karakternya itu berapa. Jadi semuanya itu perlu ditentukan dari awal. Nah, tapi bagian numerik dan yang lainnya itu tidak kita masukkan di bagian IRD. IRD ini hanya merancang tabel A atau tabel siswa tersebut isian fieldnya apa saja. Kemudian sifatnya apakah ada multi-value atau adakah primary key. Jadi hanya itu bagian rancangan IRD. Nah, setelah IRD selesai atau analisis kebutuhan kita selesai, kita masuk yang namanya desain logik. Nah, desain logik di sini adalah kita menggunakan atau mendesain yang namanya logik pada basis data. Logika ya, logika pada basis data. Atau lebih dikenal dengan namanya adalah CDM. Jadi, kalau misalkan kita berlogika, kita punya, sepertinya di bagian tabel siswa atau tabel mahasiswa tadi, untuk desain tabel mahasiswanya ada tadi sifatnya multi-value. Nah, berarti kalau multi-value kita cabang lagi nih bentuk dari tabelnya. Jadi dia punya pisah lagi tabel kalau dia sifatnya adalah multi-value. Nah, rancangan terkait dengan CDM ini nantinya akan kita implementasikan pada proses yang ketiga atau desain fisik. Nah, ini adalah desain jadi, atau kalau teman-teman perhatikan di bagian PHP admin tersebut ada nanti yang namanya desain fisik. Jadi, saya tidak tahu teman-teman sudah membahas ini atau tidak di mata kuliah database-nya. Jadi, ketika teman-teman membuat database tersebut ada relasi hubungannya masing-masing. Jadi, kalau misalkan database-nya ada 3 A, B, C, D, kemudian yang mempunyai hubungan adalah tabel A dengan tabel B, maka tabel A dan tabel B ini kita hubungkan, kita buat relasinya di bagian desain. Nanti itu adalah sifatnya PDM. Kemudian kita implementasikan ke dalam bentuk aplikasi di BMS-nya. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu IRD. Atau kalau kepanjangannya dapat dikatakan Entity Relationship Diagram. Ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, pemodelan awal pada basis data yang paling banyak digunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat suatu perangkat lunak, mungkin teman-teman mencari jurnal, tidak semua model basis data yang dimasukkan ke sana. Jadi tidak semua seperti dia juga memasukkan IRD, dia juga memasukkan PDM atau CDM, tidak semua ya. Mungkin dia hanya memasukkan IRD kah, atau dia memasukkan PDM atau CDM kah. Karena basicnya itu hampir sama. Sama-sama menggambar atau mendesain yang namanya database. Tapi masing-masingnya itu berada pada tahap yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menjadi suatu tim, itu tahapan semuanya harus dilalui. Tetapi berbeda ketika teman-teman mungkin bekerja individu, membuat suatu perangkat lunak. Nah, desain-desain yang lain dapat teman-teman lompati. Atau fokus pada satu desain saja juga bisa. Nah, kalau untuk notasi IRD ini sendiri, banyak sekali ya para ahli yang membuatnya, dan itu masing-masing desainnya terkait dengan notasinya itu berbeda-beda. Ada yang notasi Chen oleh Peter Chen, ada notasi Barker oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry Ellis, ada notasi Cronfoot, dan beberapa notasi lainnya. Tapi hampir memiliki persamaan sih, seperti kalau misalkan entitas desainnya seperti apa, relasi desainnya seperti apa, dia hampir sama. Hanya saja mungkin gambarnya ya berbeda-beda.
Kalau entitas itu dia memiliki gambaran berupa persegi panjang. Kemudian di dalamnya ada nama entitas. Nah, entitas ini merupakan tabel. Dapat dikatakan tabel ya pada suatu database. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut di sini adalah field pada masing-masing tabel. Jadi tabel itu pasti dia memiliki beberapa field. Misalkan tabel mahasiswa, fieldnya apa saja? Nama, name, nomor telepon, alamat, dan yang lainnya. Jadi mereka itu kita masukkan ke dalam desain atribut. Kalau atribut primary key atau primer, dia berbeda dengan atribut biasa. Primary key memiliki garis bawah di bawah nama atributnya. Kalau atribut biasa tidak. Jadi kalau tadi kita punya atribut nama, ya sudah nama saja, nama mahasiswa atau nama siswa. Kalau dia sifatnya primary key, berarti nama tersebut diberi garis bawah. Nah, tetapi nama sangat jarang atau tidak pernah ya dapat kita katakan dijadikan sebagai primary key. Kenapa? Bisa saja masing-masing individu memiliki nama yang sama. Jadi kita sering mungkin memperhatikan banyak orang-orang yang memiliki nama yang sama, sehingga nama tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai primary key. Primary key ini adalah sifatnya itu unik. Jadi satu individu dengan individu lainnya, ataupun satu atribut yang dimana data tersebut memiliki perbedaan dengan data yang lain. Jadi sifat data tersebut tidak hanya nama saja ya, seperti tabel mahasiswa, kita butuh nama dan yang lain. Bisa saja juga tabelnya itu adalah tabel buku, judul buku dan yang lain. Nah, jadi sifat-sifat unik ini kalau terkait dengan nama bisa saja itu adalah ID-nya. Kalau kita person, mungkin nick ya, nick masing-masing teman-teman pasti akan berbeda-beda. Jadi nick bisa dijadikan sebagai primary key. Kalau misalkan tadi tabel buku, yang bisa kita jadikan sebagai primary key mungkin kita masukkan kode buku. Atau kalau yang lainnya, jenis objek lainnya atau barang yang lainnya, kita bisa masukkan sebagai sifatnya primary key atau unique ini adalah kode. Jadi masing-masing objek atau masing-masing data ataupun terkait dengan field tersebut, dia memiliki tidak terlihat ya apakah dia memiliki sifat unik atau tidak. Bisa teman-teman jadikan kode sebagai sifat uniknya atau primary key. Kemudian ada yang namanya atribut multi-value. Atribut multi-value di sini adalah atribut yang dimana dia bisa saja memiliki lebih dari satu nilai. Seperti apa? Mungkin saat sekarang itu kita dapat ketahui ya, masing-masing individu atau person itu bisa saja memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, nomor telepon tersebut bisa kita jadikan dia sifatnya adalah multi-value. Jadi ketika dia menyimpan data, penyimpanan data nomor telepon tersebut bisa lebih dari satu. Selain nomor telepon apa saja? Nah, ini sering terjadi adalah email. Teman-teman pasti, saya tidak dapat katakan pasti ya, masing-masing individu itu ada beberapa memiliki email lebih dari satu. Saya pribadi itu email saya bahkan lebih dari 5. Nah, tetapi pasti ada email utama yang kita gunakan, ada email yang lainnya. Nah, email tersebut dapat lebih dari satu masing-masing person atau masing-masing individu. Sehingga data email atau atribut email kita jadikan yang namanya sifatnya adalah multi-value. Kemudian relasi. Nah, relasi di sini merupakan entitas atau penghubung antara entitas satu dengan entitas lain. Jadi, relasi di sini kalau misalkan kita kaitkan dengan kasus, teman-teman mungkin memperhatikan ya, database seperti perpustakaan. Perpustakaan database-nya mungkin tabelnya kita dapat gambarkan, ada tabel mahasiswa, ada tabel staf perpustakaan,
ada tabel buku. Mungkin itu yang utama dulu. Nah, kemudian tabel mahasiswa dengan buku, ketika dia ingin meminjam buku, itu hubungannya apa? Relasinya apa? Berarti buku tersebut dipinjam. Jadi hubungan tabel mahasiswa dengan tabel buku adalah relasinya itu adalah dipinjam. Ada lagi hubungan tabel lain dengan tabel lainnya. Jadi relasi di sini adalah keterkaitan atau hubungan yang mungkin bisa saja terjadi antar masing-masing tabel. Jadi ketika nanti teman-teman membuat suatu perangkat lunak, berarti si mahasiswa ini misalkan login ke dalam aplikasi perpustakaan, dia dapat meminjam buku. Dia dapat meminjam buku berarti dia mengakses yang namanya database buku. Dia mengakses yang namanya tabel buku pada database tersebut. Ketika dia mengakses berarti harus ada yang namanya relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel buku. Jadi ketika teman-teman merancang suatu perangkat lunak, itu harus ada gambaran relasi tersebut antar masing-masing tabel, kemudian bagaimana suatu perangkat lunak itu dibuat. Ketika misalkan staf perpustakaan memasukkan data buku, bagaimana gambaran relasinya itu harus dari awal itu harus jelas. Karena ketika tidak ada relasinya, sulit untuk membuat suatu gambaran akhir pada database tersebut atau modelnya atau desainnya. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi ini adalah penghubung antara relasi. Jadi ketika kita menghubungkan relasi dengan si entitas, kita menghubungkannya menggunakan asosiasi. Asosiasi ini ada banyak ya. Ada many to many, many to one to many. Ini kita lompati, teman-teman pasti sudah belajar. Nah, kita punya studi kasus. Studi kasus di sini adalah sistem informasi manajemen perpustakaan. Di sini cukup panjang deskripsi yang saya tuliskan, mulai dari anggota. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ada anggota, ada pustaka, ada pengunjung yang bukan anggota. Kemudian ya, kalau dilihat di sini mungkin objeknya yang pertama itu mungkin adalah pustaka ya. Pustaka di sini teman-teman dapat katakan dia dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Jadi pustaka di sini adalah buku, sifatnya adalah buku. Anggota itu adalah orang yang memiliki hak akses pada aplikasi tersebut atau pada sistem informasi perpustakaan. Anggota di sini memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, kalau teman-teman baca, berarti nomor telepon di sini sifatnya adalah multi value. Pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Berarti pengarang di sini juga sifatnya adalah multi value. Nah, siapa yang akan menjelaskan ini? Jadi ketika kita wawancara, pihak sekolah akan menjelaskan atau pihak konsumen akan menjelaskan. Mungkin ini juga terkait dengan kalau misalkan dia fasih dalam atau dia tahu kebutuhannya apa dan mudah menjelaskan, mungkin itu adalah suatu kelebihan buat teman-teman mendesain database-nya. Tetapi ketika dia sulit menjelaskan, sulit untuk mengungkapkan apa saja yang dia butuhkan terkait sistem, bisa langsung terjun ke dalam observasi. Lihat selama ini penyimpanan datanya seperti apa. Jadi itu nanti dapat teman-teman jadikan gambaran dalam mendesain yang namanya database yang nanti teman-teman pakai. Ini adalah studi kasus. Seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu atau lebih dari satu pustaka. Kemudian seorang anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, walaupun pustaka-pustaka tersebut dipinjam pada waktu yang bersamaan. Dan yang lainnya sampai satu pustaka akan disimpan sebagai satu data dengan ID yang unik. Nah, ini ID yang unik berarti ketika tabel pustaka di sini memiliki yang namanya primary key atau ID. Ini adalah manajemen perpustakaan. Jadi kalau petugas tadi hak aksesnya itu ada validasi login, logout. Data pustaka itu pengelolaannya meliputi memasukkan sampai dengan melihat data. Anggota memasukkan data anggota sampai dengan melihat data anggota.
mengelola peminjaman, memasukkan data peminjaman sampai dengan melihat data peminjaman. Mengelola data petugas, petugas dapat memasukkan data petugas yang baru, melihat data petugas yang ada. Jadi ini adalah hak akses atau yang dapat dilakukan terkait dengan pengelolaan database tersebut. Ketika teman-teman ingin menggambarkan ERD atau IRD, teman-teman harus yang membuat yang namanya definisi. Untuk apa? Mempermudah nanti kita merancang IRD-nya. Misalkan satu entitas pertama itu adalah pustaka. Pustaka itu atributnya apa saja? Atributnya ada ID, judul, jenis, penerbit, tahun, pengarang. ID di sini merupakan identitas pustaka, berarti ID di sini sifatnya unik. Berarti kalau sifatnya unik, dia adalah primary key. Judul di sini adalah judul pustaka. Atribut jenis adalah jenis pustakanya. Penerbit di sini adalah penerbit dari pustaka tersebut atau buku tersebut. Tahun adalah atribut terkait dengan tahun terbitnya kapan. Pengarang di sini adalah pengarang pustaka. Kemudian dibuat dalam kurung bisa lebih dari satu. Jadi ketentuan ketika informasinya bisa lebih dari satu, kita jadikan dia sebagai multi value. Ini adalah anggota, peminjam, petugas. Nah, relasi. Jadi ketika teman-teman selain tadi membuat definisi masing-masing dari tabel atribut atau field-nya tadi, teman-teman juga harus mendeskripsikan yang namanya relasi yang mungkin saja nanti terjadi pada masing-masing tabel. Relasi di sini yang pertama adalah dipinjam dalam peminjaman. Nah, siapa yang melakukan peminjaman? Apa yang dipinjam? Jadi, di sini dideskripsikan relasi antar entitas pustaka dengan entitas peminjam. Jadi, ini nantinya relasi di sini akan terjadi atau terhubung antara pustaka dengan peminjaman. Yang memiliki makna bahwa pustaka atau buku tersebut dipinjam oleh anggota, kemudian disimpan pada entitas peminjaman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 3 entitas yang terhubung. Ada entitas pustaka, entitas peminjaman, dan juga ada entitas anggota, dipinjam oleh anggota. Kemudian melakukan peminjaman. Ini juga menghubungkan 3-tiganya, anggota, peminjaman, dan juga pustaka. Nanti akan terlihat ya di bagian desain IRD-nya. Nah, ini adalah desain IRD-nya. Kalau tadi kita punya 2 relasi. Jadi, kalau tadi relasinya itu adalah pustaka dipinjam oleh anggota yang nantinya disimpan pada entitas peminjaman. Anggota melakukan peminjaman terhadap pustaka. Nah, kalau di bagian entitas peminjaman ada 2 tabel berarti. Tabel pinjam, tabel kembali. Tabel pinjam di sini kalau teman-teman lihat di garis bawah berarti dia sifatnya adalah multi value. Maaf, dia sifatnya adalah primary key. Di tabel pustaka, dia memiliki beberapa atribut seperti tahun, jenis, judul, pengarang, penerbit, ID. Pengarang di sini mempunyai 2 lingkaran ya di luarnya. Ini adalah sifat atau gambar dari multi value yang sifatnya adalah lebih dari 1 nilai. ID di garis bawahi berarti ID di sini merupakan primary key. Itu berlaku juga pada anggota. ID di sini di garis bawahi karena ID merupakan primary key. Telepon desainnya berbeda karena telepon sifatnya tadi adalah multi value. Nah, kenapa petugas tidak memiliki hak akses dengan yang lain? Karena proses peminjaman, proses pengembalian hanya dilakukan oleh atau keterkaitannya hanya terkait dengan data pustaka dengan data anggota saja. Petugas tidak memiliki hubungan pada entitas lainnya. Jadi, entitas petugas di sini dia berdiri sendiri, tidak memiliki relasi dengan peminjam, tidak memiliki relasi dengan anggota, tidak memiliki relasi dengan pustaka.
Karena si petugas di sini tidak memiliki bukan hak akses ya, dia tidak memiliki keterkaitan dengan pustaka dan juga anggota lainnya. Kemudian si petugas di sini diperlukan untuk menyimpan data untuk keperluan proses login. Apa saja atributnya? Nomor petugas, nama, password, hak akses, dan juga username. Username di sini digarisbawahi karena sifatnya unik. Jadi username di sini adalah primary key-nya. Nah, kalau dari tadi studi kasus kita, contoh kita di awal, ini adalah gambaran IRD-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendesainnya namanya suatu perangkat lunak, boleh teman-teman selesai di sini. Atau juga boleh dirincikan lagi ke PCM dulu, kemudian ke PDM. Kita masuk ke CDM dulu. CDM di sini adalah model konsep data yang merupakan konsep yang berkaitan dengan pemandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. CDM di sini dia juga dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data. Jadi di CDM tidak ada yang namanya tipe data. Tipe data itu seperti apa? Nama itu adalah chat ya, atau tipe data karakter. Nick ataupun name itu adalah tipe data numerik. Jadi di bagian CDM kita tidak memasukkan yang namanya tipe data. Kemudian CDM di sini hasil penjabaran lebih lanjut dari IRD. Kenapa dikatakan hasil penjabaran lebih lanjut? Karena dia merupakan tahapan kedua pada proses siklus hidup Dia merupakan tahapan kedua pada proses alur atau siklus hidup database tadi. Di mana di siklus atau fase-fase database, di tahap kedua adalah desain logic. Jadi CDM ini adalah berada pada fase kedua atau lebih dikenal dengan desain logic. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan. Entitas itu kalau dibuat berdasarkan tabel, entitas satu tabel. Relasi satu ini one to many atau many to many. Nanti dilihat berdasarkan relasi dari hubungan masing-masing tabel. IRD entitas di sini misalkan petugas. Petugas kita gambarkan di atasnya adalah petugas. Petugas tadi memiliki beberapa atribut, mulai dari username, password, nama, nomor petugas, hak akses. Tapi username ini berada pada kolom pertama. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah primary key. Dibedakan dia. Berpisah antara atribut primary key dengan atribut lainnya. Kemudian di bagian pengarang. Pengarang tadi adalah sifatnya multi-value ya. Jadi multi-value tadi itu ada dua, ada pengarang, ada nomor telepon. Kalau dari studi kasus kita yang tadi, kita balik lagi. Jadi multi-value di sini ada dua, ada nomor telepon, ada pengarang. Kita fokus di, bukan fokus ya, kita contohkan tadi adalah pengarang. Di sini pengarang. Nah, pengarang tersebut sifatnya adalah multi-value. Kalau multi-value tersebut bisa teman-teman pisahkan dia tabelnya atau dia bisa bergabung dengan tabel sebelumnya. Jadi kalau kita balik lagi ya. Kalau kita balik lagi ke sini, teman-teman perhatikan di bagian pengarang. Pengarang di sini merupakan data terkait dengan pustaka. Nah, pengarang di sini boleh teman-teman gabungkan dengan dia pustaka atau kalau dalam proses CDM-nya, teman-teman pisahkan dia. Berarti ketika dipisahkan, dia punya tabel sendiri. Tabelnya itu adalah tabel pengarang. Sehingga primary key-nya juga akan ada dua, yaitu ID pustaka dan ID dan juga pengarang. Kenapa ada dua? Karena pengarang tersebut, si pengarang ini masuk ke dalam data atau tabel si pustaka. Agar dia terkoneksi nantinya, maka primary key-nya dibuat dua. Kenapa dibuat dua? Kita balik lagi, mundur lagi ya. Kenapa dibuat dua? Karena si pengarang ini berada pada tabel pustaka awalnya. Ketika dia ingin berdiri sendiri, boleh. Berarti buatlah tabel pengarang tersendiri. Berarti ada teman-teman buat tabel satu lagi, yaitu tabel pengarang.
Nah, agar si tabel data pengarang tersebut dapat terhubung dengan data pustaka, di bagian tabel pengarang buat dua primary key. Primary key yang pertama adalah primary key pengarangnya, primary key yang selanjutnya adalah primary key ID yang terkait dengan pustaka. Jadi mungkin di sini cukup bingung ya. Jadi ketika dia sifatnya adalah multi value, boleh teman-teman pisah dia menjadi tabel tersendiri atau menggabungnya dengan tabel awal pada multi value tersebut. Ini adalah relasi. Relasi di sini dengan kardinalitas many to many. Pertama contohnya adalah many to many di sini. Jadi kalau sifatnya many to many, berarti si relasi tersebut memiliki hubungan dengan entitas lebih dari satu. Kalau teman-teman lihat. Nah, primary key-nya di sini juga menjadi 2. Kenapa? Karena dia menghubungkan dua data. ID yang pertama adalah untuk entitas pertama, ID kedua adalah untuk entitas kedua. Kalau sifatnya tadi adalah many to many. Ini adalah many ya, many to many. Kalau sifatnya adalah one to many, jadi kalau one to many itu di bagian one tidak ada ciri khas, hanya garis lurus. Di bagian many ada ciri khasnya seperti pencabangan seperti kecil itu ya. Ini identitas many. Kalau sifatnya one to many, teman-teman tetap juga harus membuat ID-nya 2. Jadi tidak ada perbedaan antara dia many to many dan many to one. Tetap di bagian relasi dia atau di bagian kolom pertama primary key tetap dibuat ID-nya itu ada 2. Tetapi berbeda dengan tabelnya yang di atas. Kalau tadi di bagian atas tabelnya itu adalah si relasinya. Kalau tadi relasi contohnya itu kita perpustakaan adalah dipinjam, maka di bagian atas ini tabelnya adalah dipinjam. Tapi kalau sifatnya one to many, itu bagian atasnya adalah tabel dari si many-nya. Many-nya itu berada di mana? Kalau many-nya berada di bagian anggota, berarti ini adalah tabel anggota. Kalau many-nya berada di bagian pustaka, ini adalah pustaka. Jadi dia berada di many yang mana? Kalau sifatnya one to one, di sini bebas bagian atasnya. Nah, ini adalah studi kasusnya. Kita tadi masih mengambil yang tadi ya, contohnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada contoh one to many. One to many, one to many. Jadi teman-teman lihat yang many itu yang mana? Yang many itu adalah yang ada simbol seperti bintang. Nah, kenapa many-nya berada di sini atau di bagian pengarang? Karena tadi pustaka bisa memiliki lebih dari satu pengarang. Ketika dia bisa memiliki lebih dari satu pengarang, berarti sifatnya adalah itu one to many. Berarti pengarang ini bisa saja datanya lebih dari satu. Itu juga, ini saya salah ya bagian atas. Di bagian anggota juga berlaku. Seharusnya ini bukan pengarang tapi telepon. Jadi di bagian anggota, satu anggota bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Kemudian bagian peminjaman dia adalah sifatnya many. Jadi di sini dari anggota ke peminjaman adalah one to many, dari pustaka ke peminjaman adalah one to many. Kenapa? Karena anggota bisa meminjam lebih dari satu. Pustaka bisa dipinjam lebih dari satu. Atau buku bisa dipinjam lebih dari satu buku. Kembali lagi ke petugas. Petugas di sini berdiri sendiri karena dia tidak memiliki hubungan relasi dengan tabel lainnya. Jadi, ini merupakan tahap kedua dari kita tadi siklus hidup, mendesain logiknya. Yang dimana ini adalah penjabaran lebih rincinya lagi dari si ERD tadi. Kemudian PDM di sini adalah desain terakhir atau tahapan ketiga desain fisik ya pada siklus hidup perangkat lunak. PDM di sini adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar tabelnya.
PDM merupakan konsep untuk menerangkan detail dari gambar atau bagaimana data tersebut disimpan pada database. Di sini simbolnya itu si tabel adalah nama tabel, kemudian relasi. Studi kasusnya adalah ini. Jadi ketika untuk studi kasusnya ini diterapkan pada desain untuk si database-nya itu sendiri. Kalau teman-teman bukan melihat ya, mungkin kalau teman-teman punya koleksi beberapa database, silakan dicoba-coba menghubungkan relasinya. Jadi kalau tadi kita mempunyai gambaran terkait dengan si apa tadi ya? Kalau kita tadi di bagian CDM itu adalah gambaran dari logic kita, sekarang kita implementasikan dia ke dalam PDM. Bagaimana gambaran dalam bentuk fisiknya? Nah, ini adalah gambaran dalam bentuk fisik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya database-nya itu lebih dari satu tabel, silakan coba-coba menghubungkan atau yang dimana memang dia memiliki relasi. Kalau dia tidak memiliki relasi, ya jangan dihubungkan. Biarkan saja dia berdiri sendiri seperti petugas. Tapi kalau dia memiliki relasi hubungan antar masing-masing tabel, silakan digambarkan. Nah, untuk materi kita sampai di sini terkait dengan database, dan saya juga tidak tahu ya apakah teman-teman sudah mempelajari ini sebelumnya atau tidak. Kalau teman-teman sudah mempelajari ini sebelumnya, berarti kita seperti mengingat kembali ya materi yang sudah dibahas sebelumnya pada mata kuliah database, teman-teman. Kalau tidak, ini bisa teman-teman jadikan sebagai gambaran dalam nantinya merancang bagaimana merancang arsitektur database yang baik dan benar. Karena kesalahan dalam merancang database atau gambaran masing-masing entitasnya, tabelnya, relasi fieldnya masing-masingnya, itu juga nanti menyulitkan si programmer kalau misalkan teman-teman bekerja tim. Kalau misalkan teman-teman bekerja individu, mungkin itu tidak suatu permasalahan buat teman-teman pribadi. Karena yang mendesain database-nya juga kita, programnya juga kita. Jadi hanya saja itu membuat pembuatan perangkat lunaknya menjadi lebih lama. Karena desain awal database-nya saja tidak jelas. Bagaimana kita mau melanjutkan ke dalam pengkodingan atau pemrograman. Baiklah, untuk materi kita sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kalau teman-teman ingin penjelasan untuk pemahaman lebih lanjut, silakan diulang-ulang untuk videonya. Tapi kalau ingin bertanya atau penjelasan lebih lanjut, kita mungkin akan membahasnya minggu depan terkait dengan pertemuan kita yang offline. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.